Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga dalam keadaan maksimal ya, sehat, semangat dalam ketaatan. Jangan lupa kalau misalnya ada yang tergoda, cepat-cepat mengatakan istighfar, karena di luar sana banyak godaan-godaan yang sangat luar biasa. Entah itu ada yang tidak berpuasa, terus menggoda kita untuk berbuka. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, apabila seperti itu, kita langsung mengingat lagi perjuangan kita untuk menahan lapar dan haus sampai detik ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini ada 4, tapi hari ini kita akan bahas cukup 2 saja. Nah, jadi Allah dalam keadaan maksudnya kita dalam keadaan Ramadan akan membahas Asmaul Husna, Ar-Rahman, Al-Malik, Ar-Rahim, dan Al-Alim. Nah, tapi hari ini kita akan bahas tentang Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman dulu. Nah, jadi kita di sini di kultum ini kita akan bahas Ar-Rahman. Allah menyayangi kita sebagai makhluknya. Nah, di sini siapa yang suka disayangi oleh orang lain ataupun diberi kebaikan oleh orang lain? Nah, semuanya pasti ingin ya. Nah, termasuk Allah pun itu akan menyayangi makhluknya dengan sangat luar biasa, dengan kita mendapatkan anggota tubuh yang lengkap, yang sesuai, tidak kurang satu apapun. Nah, itu sangat luar biasa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus maksimalkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan puasa, sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, tarawih, duha, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari anggota tubuh, hati, pikiran, dan lisan kita pun harus dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir, bersalawat, berdoa, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, apabila kita tidak melaksanakan itu, kita seperti makhluk yang kurang mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Lalu Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Malik. Al-Malik itu Maha Raja, Maha menguasai. Itu di dalam surat Al-Fatihah kita sama-sama suka baca ya, di dalam sholat fardu 5 waktu, bahkan di sholat tarawih. Kalau misalnya kita tarawih ataupun kita melaksanakan sholat biasa fardu, itu kan suka ada Al-Fatihah, karena Al-Fatihah salah satu rukun sholat. Nah, Al-Malik di sini kita belajar bahwasanya Allah itu mempunyai semua kerajaan. Nah, apabila kita mempunyai kekuasaan, misalnya di rumah, entah itu mempunyai kamar, mainan, waktu, ataupun uang, kita jangan sampai menjadi orang yang sombong dengan keadaan kita yang sekarang. Karena apapun yang diberikan kepada kalian sekarang itu adalah termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, jadi apabila kalian mempunyai tahta, jabatan, ataupun kekuasaan, nantinya kalian harus menjadi pemimpin yang adil, jangan sombong ya, karena apabila kalian termasuk orang yang sombong dan takabur, itu sudah tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kalian harus rendah hati, qanaah, dan harus menjadi pemimpin yang adil, seperti itu. Nah, setiap orang adalah pemimpin, dan pemimpin akan diberi tanggung jawab, dan tanggung jawabnya akan diperlihatkan nanti di hari akhir nanti. Maka dari itu kalian harus menyesuaikan, harus dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan dalam setiap waktu kalian. Minimal kalian tidak melaksanakan kejahatan, kayak gitu. Oke, semoga kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Apabila kurang dimengerti, dapat
Dengarkan ulang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.